يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardh. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Yatihuna fil ardh. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Baik, langsung kita artikan satu-satu ya. Qala, Allah berfirman, Allah berkata, fa innaha, maka sesungguhnya dia apa ini? Dia siapa atau dia apa? Nggak ada di situ ya? Bukan. Di situ kan fa innaha, maka sesungguhnya ha itu dia itu merujuk kepada al-ardul muqaddas, Baitul Maqdis maksudnya. Ya. Sesungguhnya Baitul Maqdis muharramatun, ya, terlarang atau diharamkan, alaihim, atas mereka. Ya, sebentar ya. Sampai mana tadi? Arba'ina. Empat apa? 40, arba'in. Kan ada kan sholat arba'in kan kalau di Masjid Nabawi ya. Sholat arba'in. Sana tahun. 40 tahun. Allah berkata, sesungguhnya Baitul Maqdis itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Masih ingat kemarin kan mereka kan nggak mau kan, disuruh masuk ke Baitul Maqdis, nggak mau. Yatihuna, mereka berputar-putar, mengembara ya. Yatihuna itu artinya mengembara, kata dasarnya. Atau bingung di situ. Ya di luarnya Baitul Maqdis itu. Di padang tih namanya, makanya di situ disebut Yatihuna. Makanya di situ daerah itu dikenal dengan padang tih, padang pengembaraan, padang gelandangan. Dulu itu menggelandang di situ selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Wis muter-muter aja di situ. Muter-muter nggak tahu mau kemana. Mau masuk Baitul Maqdis udah nggak bisa. Seakan-akan kalau kita lihat film itu, wis pokoknya padang itu seperti dikasih pagar gaib. Wis muter-muter aja kan, mau ke situ nggak bisa, ya. Mau ke sana juga nggak bisa. Ya di situ terus selama 40 tahun. Fil ardi, di dalam dunia, di bumi itu ya, atau di daerah itu. Karena ada
lam ta'rif jadinya tempatnya khusus ya, maksudnya di padang tih. Fala taksa, maka janganlah engkau bersedih hati. Siapa engkau itu? Musa ya. Wahai Musa, kamu gak usah sedih. Kamu gak usah sedih. Yang 40 tahun, coba 40 tahun dirasakan muter-muter di situ, gak bisa kemana-mana. Maka Musa tahu kalau itu hukuman dari Allah. Makanya Musa dihibur sama Allah. Kamu gak usah sedih udah. Nah, ini sebetulnya rahmat bagi Musa, tapi laknat bagi kaumnya. Ala atas al-qaumil fasiqin, kaum yang fasik ya. Kaum yang fasik itu kamu gak usah sedih ya, makanya ini juga sebetulnya adalah dalil kalau Allah menghukum orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang beriman itu gak boleh sedih ya, gak boleh sedih, seakan-akan menolak hukuman Allah. Gak boleh. Ya sudah, itu masalah menghukum, masalah membalas itu adalah murni haknya Allah. Kita gak usah ikut campur terhadap masalah pembalasan, karena Allah itu maha membalas. Baik, sekarang kita langsung masuk ke tafsir. Yang pertama, qala, dia Allah berfirman atau berkata. Allah berkata. Kalau kita bahas Allah di sini, artinya tentu berkaitan dengan sebelum-sebelumnya. Di sini Allah kira-kira membawa sifatnya, beberapa sifatnya untuk kasus ini. Paling tidak dia akan membawa sifatnya 3. Kalau yang saya telaah ya, ada 3 sifat yang akan Allah bawa di kasus ini, yaitu Al-Hakim. Al-Hakim itu yang memutuskan suatu perkara. Kan Nabi Musa kemarin berdoa kan? Nabi Musa itu berdoa, ya Allah jauhkan antara aku dan dia kan gitu. Dengan mereka sejauh-jauhnya. Maka Allah mengeluarkan keputusan. Nah, seperti ini. Al-Hakim yang maha menghakimi. Yang kedua, Allah akan membawa sifatnya atau namanya Al-Adl, yang maha adil. Dia akan memutuskan perkara dengan adil, memutuskan masalah ini dengan adil. Dan yang ketiga adalah yang jarang kita dengarkan, yaitu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Apa artinya Al-Muntaqim? Yaitu yang maha membalas, yang maha menyiksa, yang maha menghukum, yang maha mengancam bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan tidak mau bertaubat atau memperbaiki kesalahannya. Ingat, Allah mempunyai sifat Al-Muntaqim, mempunyai nama Al-Muntaqim, yang maha membalas, maha menyiksa, maha mengancam. Bisa kita lihat tentang sifat Allah ini di dalam surah Al-Imran ayat 4, di surah Al-Maidah ayat 95, di surah As-Sajdah ayat 22, di surah Az-Zukhruf ayat 41, surah Ad-Dukhan ayat 16. Al-Muntaqim. Apa tadi? Yang maha membalas, yang maha menyiksa, yang maha mengancam. Bila seseorang tidak mau bertaubat atas kesalahannya, padahal Allah telah menyisipkan rasa penyesalan di dalam hatinya, maka pasti Allah akan menyiksanya. Ini kaidah yang pertama dari sifat ini. Sebetulnya kalau orang berbuat salah, manusia yang normal, tidak angkuh, tidak sombong, maka pasti ada rasa bersalah. Ada rasa penyesalan, itu dari Allah, itu perasaan itu. Nah, mestinya dia harus menindaklanjuti perasaan itu dengan bertaubat, ya. Bukan malah angkuh terhadap kesombongannya. Ingat, Allah punya sifat Al-Muntaqim.
apabila seseorang melakukan kesalahan tapi tidak ada rasa menyesal di dalam dirinya, maka waspadalah dan ingatlah akan ancaman-ancaman Allah. Semoga dengan hal tersebut dia dapat sadar dan bertaubat. Ya, bila tidak ada rasa menyesal, maka hati-hati. Hati-hati. Berarti sudah parah ini orang. Kalau tidak ada rasa menyesal, berarti hatinya sudah tertutup. Ya, tertutup dari hidayah. Maka apabila orang ini tahu atau punya ilmu tentang al-muntaqim ini, maka mudah-mudahan dengan ilmu yang dia punya itu dapat menyadarkannya. Ya. Karena bisikan sadar dari Allah tidak bisa menembus hatinya yang sudah tertutup. Ancaman Allah ini akan berpengaruh kepada orang yang takut saja. Ancaman-ancaman Allah akan berpengaruh bagi orang-orang yang takut kepada Allah, dan tidak akan berpengaruh kepada orang-orang yang tidak takut, kepada orang-orang yang merasa baik, dan kepada orang-orang yang merasa banyak ilmunya. Nah, ini hati-hati ini. Jadi ancaman Allah di dalam Al-Quran, misalnya orang yang berbuat atau tidak sholat dapat siksaan begini, orang yang menggibah siksaannya begini, orang yang makan riba siksaannya begini. Sama sekali tidak akan berpengaruh ancaman-ancaman Allah ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kepada orang-orang yang merasa baik, dan kepada orang-orang yang merasa banyak ilmunya. Hati-hati. Hati-hati. 3 orang ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang tidak takut itu bahaya, ya kan? Bahkan kita dengar kehebohan di waktu-waktu yang lalu, malah menantang Allah kan? Atau nggak takut ke neraka. Wah, nanti di neraka saya banyak temennya, nanti saya mau bikin bancaan di sana, ya kan? Nggak takut kepada ancaman Allah. Kemudian merasa baik juga gitu. Orang kalau sudah merasa baik, ya nggak akan takut. Orang dirinya merasa baik, merasa pasti saya masuk surga. Waduh, ilmu saya sudah banyak, amalan saya sudah banyak, tahajud tiap hari, berjamaah tiap hari, haji berkali-kali, ya kan? Haji tiap tahun. Dia merasa baik, merasa banyak kebaikannya, dan dia yakin bahwa dia akan dimasukkan surga sama Allah dengan perasaan merasa baiknya dan perasaan banyak ilmunya, perasaan banyak amal ibadahnya. Padahal apa? Padahal surga itu bukan, masuk surga itu bukan karena amalan. Ya, masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah. Sekali lagi, masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan memudahkanmu kepada jalan yang mudah. Kami akan memberikan kamu kepada jalan kemudahan. Makanya kalau orang bersalah tadi kan dibisiki sama Allah, disisipkan rasa penyesalan kalau hatinya nggak tertutup. Ini bantuan dari Allah sebetulnya bagi orang-orang yang berbuat salah seperti Bani Israel ini. Kami akan memberikan kepada kalian jalan kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka ingatkanlah olehmu karena peringatan itu sangat bermanfaat. Nah, ini bagi yang tahu ada saudaranya berbuat salah, maka ingatkan bil hikmah, dengan hikmah. Karena apa? Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Ini tugas kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang bersalah. Jangan dibiarkan ya, kalau ada yang bersalah jangan malah disyukur-syukurin ya, jangan. Justru harus kita ingatkan. Kalau kita gak mengingatkan padahal kita tahu, nah kita yang berdosa nanti. Tugas kita mengingatkan. Adapun dia berubah atau tidak, itu sudah
di luar ranah kita. Itu urusan Allah. Yang penting kita mengingatkan, itu saja. Nggak boleh memaksakan. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut akan mendapatkan pelajaran. Orang yang takut akan mendapatkan pelajaran dari peringatan ini. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka atau kufur maka akan menjauhinya. Akan menjauhi peringatan itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang durhaka maka dia benar-benar dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Ibnul Qayyim berkata bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini tidak hanya di hari akhirat saja. Itu tadi yang orang-orang yang berbakti benar-benar di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya surga itu tidak hanya surga-surga di akhirat, tapi di dunia juga. Maksudnya kesuksesan, kebahagiaan, itu surga namanya. Maksudnya adalah menurut Ibnul Qayyim tidak hanya untuk di hari akhirat saja. Orang-orang yang baik akan berada di dalam kebahagiaan pada 3 fase kehidupan, yaitu pada negeri dunia, di alam barzakh, dan pada negeri akhirat. Begitu juga dengan orang-orang yang durhaka, yang pendosa, yang tidak mau bertaubat. Sama, dua-duanya sama. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu bagian yang pertama, ya. Bahwa Allah itu adalah maha membalas semua perbuatan manusia. Atau yang terkenal bagaimana? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sekecil apapun akan melihat balasannya. Berbuat jelek sekecil apapun juga akan dapat balasannya. Di mana? Ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Bagian yang kedua dari ayat ini adalah fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka sesungguhnya Baitul Maqdis itu diharamkan. Kalau begitu negeri ini aku haramkan buat mereka selama 40 tahun. Maksudnya adalah Allah membalas dan menghukum mereka secara langsung di dunia. Nah, ini dalil, ya. Dalil bahwa Allah itu juga memberikan hukuman di dunia secara langsung. Bisa kita lihat dalam kasusnya Bani Israel ini. Allah membalas dan menghukum mereka secara langsung di dunia dengan mengharamkan negeri tersebut untuk mereka selama 40 tahun. Dan pada masa ini, pada masa 40 tahun inilah Nabi Harun wafat. Ya, 3 tahun kemudian pada masa itu, setelah Harun maksudnya, Musa pun wafat juga. Dan sebagian besar Bani Israel meninggal dunia pada masa itu. Nah, ini menurut keterangan dari Ibnu Abbas. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kalau begitu negeri itu aku haramkan untuk mereka selama 40 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah negeri itu diharamkan hanya untuk orang-orang yang bermaksiat karena mereka menolak untuk memerangi kaum Jabbarin, dan tidak satu pun di antara orang-orang yang bermaksiat itu dapat memasuki Baitul Maqdis. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maksudnya adalah agar di dalam kurun waktu itu
orang-orang yang tidak bertaubat dan tetap di dalam kekufurannya mati. Itu maksudnya 40 tahun. Agar di dalam kurun waktu itu orang yang tidak bertaubat terhadap kedurhakaannya itu mati di dalam kurun waktu 40 tahun itu. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan keteguhan hati. Setelah kurun waktu itu, setelah kurun waktu 40 tahun tersebut, setelah mayoritas para pembangkang tersebut mati, muncullah generasi baru di mana mereka telah siap melawan para musuh, menolak penjajahan dan penindasan yang menghalangi kebahagiaan mereka. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maksudnya adalah bahwa Allah memberikan hukuman dunia kepada mereka, memberikan hukuman di dunia kepada mereka untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dengan hukuman tersebut. Yang kedua, untuk menghindarkan hukuman yang lebih berat terhadap mereka di akhirat nanti. Itu maksudnya ya. Maksudnya kenapa kok dihukum 40 tahun? Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Mereka diharamkan memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Akhirnya mereka yang durhaka semuanya mati, kecuali orang-orang yang waktu itu usianya belum genap 20 tahun. Pengharaman tersebut adalah sebagai azab bagi mereka yang durhaka di dunia. Maksudnya azab di dunia. Dan sebagai rahmat bagi Musa dan Harun serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau tidak membangkang pada Musa dan Harun, tidak membangkang pada mereka berdua yang wafat pada masa itu, sebagai rahmat bagi yang bertakwa dan sebagai azab bagi yang durhaka. Menjelang kematiannya, Musa memohon kepada Allah agar didekatkan dengan Baitul Maqdis dalam jarak sepelemparan batu, dan Allah mengabulkan doanya. Bagian yang ketiga adalah yatihuna fil ardi. Mereka berjalan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Daerah itu disebut dengan padang tih, diambil dari kata yatihun, ya yatihuna, padang tih, padang pengembaraan. Ada juga yang menamainya dengan padang Sinai, padang Sahara. Mereka berputar-putar di dalam padang tih tersebut selama masa 40 tahun tanpa tahu jalan keluarnya. Banyak terjadi mukjizat selama kurun waktu itu sebagai tanda bahwa Allah masih berikan hak-hak dasar pada mereka. Yang pertama, mereka ketika berjalan dinaungi dengan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami naungi mereka dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian diturunkan makanan kepada mereka berupa manna dan salwa. Yang ketiga, dikeluarkannya air dari benda mati, yaitu batu yang dibawa di atas kendaraan mereka. Memancar 12 mata air dari benda mati ketika Musa memukulkan tongkatnya. Dan mukjizat lainnya yang diberikan oleh Allah pada Musa dan Harun. Ada lagi mukjizat-mukjizat lain yang tidak diceritakan di tafsir ini. Nah, dan pada masa itu juga diturunkan Taurat ya. Waktu pada masa 40 tahun itu dinaungi awan, diberikan manna dan salwa, dikeluarkan air dari benda mati, dan diturunkan Taurat serta mukjizat-mukjizat lainnya. Ya, ini sebagai bukti bahwa Allah tidak membiarkan meskipun mereka telah durhaka kepada Allah. Ya, tetap dikasih makan, tetap dikasih minum, juga tetap dikasih naungan, tempat tinggal maksudnya ya. Kalau tetap dikasih sandang, pangan, papan gitu. Ya, tetap dikasih hak-hak dasarnya, karena itu adalah
karena Allah itu maha rahman dan rahim. Tetap dikasih makan dan minum sama Allah secara langsung tanpa mereka harus bekerja, ya. Langsung turun dari langit. Setelah masa 40 tahun tersebut, Yusha bin Nun memimpin mereka. Ini setelah Nabi Musa wafat, ya. Memimpin mereka yang tersisa keluar dari padang Tih menuju Baitul Maqdis untuk melaksanakan perintah Allah untuk berperang dengan mereka. Menurut satu riwayat, sisa dari mereka yang masih hidup itu adalah 12.000 orang yang berjihad melawan musuh-musuh mereka di Palestina. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa dan kaumnya ini semuanya berjumlah awalnya 600.000 orang, ya, 600.000 orang. Sisanya adalah 12.000, ya. Berarti ada kematian massal, ya. Jadi hukuman dari Allah selama 40 tahun sehingga mayoritas mereka yang durhaka itu mati, kecuali yang belum genap 20 tahun usianya. Kemudian setelah itu mereka mengepung Palestina, mengepung Baitul Maqdis dan berhasil menguasai negeri tersebut pada hari Jumat setelah asar. Ini sudah kita terangkan pada waktu-waktu yang lalu, ya. Kemudian Allah perintahkan mereka memasuki kota tersebut dari pintu gerbangnya dengan mengucapkan hittoh, yaitu memasuki gerbang Baitul Maqdis dengan cara bersujud dan meminta ampun kepada Allah. Ini bisa dilihat di surah Al-Baqarah, ya, ayat 58 dan 59. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, makanlah dari hasil buminya yang enak dan banyak sesukamu dan sepuasmu. Masukilah lewat pintu gerbangnya dengan cara bersujud dan katakanlah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang baik. Tapi apa yang mereka lakukan setelah menang berperang melawan kaum Jabbarin ini? Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Maka mereka mengganti perintah Allah tadi yang suruh mengatakan hittah diganti dengan kata-kata lain, diganti dengan hintoh. Ini memang luar biasa ini kedurhakaannya kaumnya Musa ini. Diganti dengan apa? Hintoh itu gandum. Allah itu merintahkan, katakanlah hintoh, ampuni dosa-dosa kami. Mereka katakan hintoh. Nah, dilecehkan, Allah melecehkan kata-kata Allah. Disuruh masuk sambil bersujud, mereka masuk sambil mundur, sambil ngesot mundur, gitu, sama joget-joget gitu, ya. Durhaka lagi, gitu. Ketika sudah dihukum 40 tahun, mayoritas mati, akhirnya mereka takut, ya, dipimpin oleh Yusha, menang. Padahal cuma disuruh mengatakan hittah dan masuk ke Baitul Maqdis dengan cara bersujud di pintu gerbangnya. Mereka durhaka lagi. Yatihuna fil ardh. Maksudnya adalah mereka kebingungan di suatu tempat, datang dan pergi tanpa arah. Tempat itu bernama Padang Sinai dan Naqab. Ketika itu Nabi Musa bersama mereka. Dari Ibnu Abbas, mereka kebingungan selama 40 tahun, sehingga Musa dan Harun dan orang-orang yang berusia lebih dari 40 tahun meninggal. Setelah berlalu masa itu, Yusha berdiri bersama mereka dan
ia adalah nabi yang mengurusi mereka setelah wafatnya Musa. Ia adalah orang yang menaklukkan Baitul Maqdis bersama generasi yang telah dibina Musa dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Yatihuna fil ard, mereka kebingungan di muka bumi. Maksudnya adalah mereka akan mengembara dan berpetualang kebingungan di wilayah itu selama 40 tahun. Tak tahu jalan, tak tahu harus kemana, dan kebingungan di padang tersebut selama masa itu. Menurut Ibnu Abbas, luas daerah itu atau luas padang Tih tersebut adalah 9 farsah. Saya hitung-hitung 9 farsah itu sekitar 50 km persegi. Bisa menggambarkan 50 kilo? Kalau 50 kilo itu saya cari-cari itu ya kira-kira dari Aloha sampai Sukorejo. Ya, bisa tahu Sukorejo ya. Dari Aloha sampai Sukorejo meter persegi, tapi panjangnya kayak gitu ya. Tapi meter persegi. Kotak ya, kalau di kota ya sekitar itu. Muter-muter ya ke dalam wilayah tersebut. Mereka memulai perjalanannya di malam hari dengan penuh kesungguhan menuju ke arah yang mereka tuju. Setelah pagi hari tiba, ternyata mereka telah berada kembali di tempat semula. Loh, kok sampai di sini lagi? Inilah hukuman. Selama 40 tahun kayak gitu terus. Demikian juga ketika mereka memulai perjalanan mereka di malam hari atau di siang hari, kalau tadi malam ya, sekarang siang. Ketika mereka memulai perjalanan mereka dengan kesungguhan di waktu siang. Nah, ternyata setelah malam hari sampai di tempat semula ini. Kembali lagi ke tempat awalnya. Stres gitu ya, stres di situ. Nah, hingga akhirnya mereka binasa kecuali orang-orang yang waktu itu usianya belum genap 20 tahun. Jumlah mereka pada waktu itu adalah 600.000 orang. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Jalalain. Bagian yang keempat adalah, atau bagian yang terakhir, ada fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah kamu bersedih wahai Musa terhadap siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang fasik itu. Maksudnya adalah bahwa Allah menghibur hati nabinya Musa alaihi salam agar tidak sedih, agar tidak memikirkan mereka yang dihukum, tidak kecewa dengan kondisi mereka. Janganlah kamu sesali, janganlah kamu bersedih akan keadaan mereka, karena sesungguhnya mereka berhak atas hukuman tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maksudnya adalah Allah berkata kepada nabinya, wahai Musa, janganlah kamu merasa iba terhadap orang-orang yang menentang perintah Allah, karena hukuman yang mereka terima adalah sebagai akibat dari kedurhakaan atas dosa-dosa mereka sendiri. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maksudnya adalah Allah berkata, wahai Musa, janganlah kamu bersedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Janganlah kamu sesali dan janganlah bersedih karena mereka telah berbuat kefasikan, dan kefasikan mereka itulah yang menyebabkan turunnya hukuman dari Allah kepada mereka, bukan karena kami mendolimi mereka. Nah, kira-kira itu ya tafsir dari ayat 26 dari surah Al-Maidah. Nah, sekarang ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-26 ini? Yang pertama adalah bahwa setiap amalan pasti akan ada balasannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam dan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari perbuatannya. Nah, di dalam suatu kitab namanya
Tanbihul Ghafilin dijelaskan ya bahwa orang-orang yang bangkit dari kubur itu nanti bermacam-macam. Misalnya ada yang berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas, kemudian ada yang nggak ada tangannya, mungkin ada yang kepalanya kepala babi dan lain-lainnya ya. Sesuai dengan amalan mereka di dunia. Ada macam-macam. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari perbuatannya. Mungkin juga ada yang berkepala ayamnya. Mungkin juga. Apa amalan ayam? Amalan ayam apa? Kalau daerah dipagari gimana? Dilompati kan sama ayam. Saya dulu pengalaman di desa itu suruh jaga tegalan ditanami jagung. Udah dipagarin dilompati aja sama ayam. Nah itu ayam, amalan ayam. Ya. Artinya apa? Kalau dikasih aturan itu selalu dilanggar kan gitu. Dikasih aturan begini sama Allah dilanggar. Jangan berbuat gini dilanggar. Nanti bangkit dari kubur itu mungkin kepalanya jadi kepala ayam ya. Mungkin ya. Ini di kitab Tanbihul Ghafilin ya. Paling tidak kita ada dalil dari Al-Qur'an tentang macam-macam manusia ketika bangkit ya. Paling tidak bisa dilihat dari wajahnya. Wujuhu yauma idzin musfirah. Nah, pernah dengar ayat ini kan? Wujuhu yauma idzin musfirah. Banyak wajah pada hari itu yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa dan bergembira bahagia ya. Tertawa dan gembira ria. Jadi ini ketika dibangkitkan ada yang berwajah bahagia. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Banyak pula wajah pada hari itu tertutup debu, lusuh, atau kalau bahasa Jawanya itu kumus-kumus ya. Tarhaquha qatarah, dan tertutup oleh kegelapan. Ya, ada yang bangkit dengan wajah yang senang, ada yang bangkit dengan wajah yang ketakutan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir dan durhaka, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, bahwa setiap amalan pasti akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, bahwa balasan perbuatan manusia akan dirasakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Bisa dilihat di surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini di dunia maksudnya. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Paling tidak menggambarkan bahwa ada balasan di dunia dan balasan di akhirat. Di dunia kehidupannya sempit, tidak barokah, dan di akhirat dikumpulkan atau di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta ya. Baru berkunjung ke negeri kiamat sudah buta ya. Baru sekali aja sudah dikumpulkan buta, menderita banget itu ya. Nggak tahu kayak apa di akhirat itu, sudah buta duluan ya. Atau di dalam surah Ar-Ra'du ayat 34. Lahum azabun fil hayatid dunya wal azabul akhirati asyaqq wa ma lahum minallahi min waq. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih keras dan lebih pedih,
dan bagi mereka tidak ada seorang pelindung pun dari azabnya. Bisa dilihat juga di dalam surah Al-Mu'min ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Kepada mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini azab kubur ya. Di dalam kuburnya, di dalam alam barzakh, mereka yang durhaka akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Jangan dikira enak ya ditampakkan neraka ya. Menderita loh ini. Pada pagi dan petang sampai hari kiamat datang, tiap hari melihat neraka ya. Yang ketiga, ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah menjamin rezeki manusia meskipun dia adalah pelaku maksiat dan durhaka kepada Allah. Tenang, tetap dijamin rezekinya sama Allah. Karena apa? Karena Allah bersifat Rahman atau bersifat kasih. Nah, sifat Rahman ini atau sifat kasih Allah ini adalah pada semua manusia. Tidak peduli dia orang yang beriman ataupun orang kafir. Rahman Allah hanya berlaku di dunia. Jadi selama di dunia orang beriman maupun orang kafir semuanya mendapatkan rezeki, semuanya mendapatkan udara dan sinar matahari yang gratis. Ya, bayangkan kalau Allah pilih-pilih. Oh, yang kafir gak dapat sinar matahari, yang kafir gak dapat udara. Semata kabeh orang kafir nanti ya. Semuanya sama, tetap dapat rezeki yang sama di dunia karena Allah bersifat Rahman. Di dalam surah Al-Isra ayat 20 Allah berfirman yang artinya kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maksudnya pecinta dunia maupun golongan yang itu pecinta akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang-halangi. Makanya kita lihat bahwa banyak orang yang kafir tapi kaya, orang beriman miskin, atau juga orang beriman kaya, orang kafir miskin ya banyak, semuanya sama ya. Enggak cuma orang yang kaya sukses, semuanya sama. Ya, ada yang sama-sama sukses, sama-sama miskin, tergantung istilahnya ikhtiar mereka selama di dunia. Sama. Dikasih nanti. Kalau berusaha sungguh-sungguh pasti Allah kasih karena Allah bersifat Rahman. Dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Jangan khawatir akan rezeki. Itu ibrah yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh menunjukkan kesedihan dan kekecewaan bila Allah timpakan azab untuk orang-orang yang fasik. Nah, ini nasihat buat kita. Karena bersedih atau kecewa atas hal tersebut merupakan ungkapan tidak terima, ungkapan kecewa terhadap keputusan Allah. Ini dilarang bagi orang-orang yang beriman. Kita hanya bertugas menyampaikan keputusan dan hukuman adalah urusan Allah. Jadi makanya tidak perlu kecewa. Baik, inilah 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 26 atau bagian terakhir dari paket tafsir ini. Yang pertama, setiap amalan pasti ada balasannya. Yang kedua, balasan perbuatan manusia itu dirasakan di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Yang ketiga, Allah menjamin rezeki manusia meskipun dia adalah pelaku maksiat dan durhaka kepada Allah. Buktinya Bani Israel itu kan tetap dikasih makanan, dikasih naungan meskipun dia terlunta-lunta di padang letih, di padang Sahara, dikasih makan, minum dan naungan. Yang keempat, tidak boleh menunjukkan kekecewaan bila Allah timpakan azab untuk orang-orang yang fasik. Ya, biasa aja. Yang penting kita sudah mengingatkan mereka. Ya sudah, selesai. Ya. Ini ada catatan di akhir paket tafsir ini dari Ibnu Katsir ya. Begitulah sepenggal kisah kaumnya Nabi Musa. Keburukan-keburukan mereka
sepak terjang mereka tampak jelas di semua kalangan. Sejarah mereka yang memalukan ini tidak dapat ditutupi dan tidak dapat disembunyikan meskipun oleh gelapnya malam. Ironisnya, mereka dalam kebodohannya, bergelimangan, dan di dalam kesesatannya tiada berkesudahan. Mereka adalah orang-orang yang dibenci Allah dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Meskipun demikian, mereka tega mengatakan bahwa dirinya adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Semoga Allah memburukkan wajah mereka dan terus-menerus di dalam laknat Allah sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allah telah memutuskan keabadian di dalam neraka bagi mereka. Segala puji bagi Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala-galanya. Ibnu Katsir. Semoga kita semuanya tidak meniru, tidak meniru sifat-sifat mereka dan dijauhkan dari sifat-sifat mereka yang durhaka kepada Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.